Hai Besti India, selamat datang kembali di channel Panipuri Sinopsis. Episode dimulai dengan Sahiba bertanya kepada Simran di mana dia menemukan liontin itu. Simran mengatakan kepada Sahiba bahwa seorang paman menemukan liontin Simran dan memberikannya kepadanya. Simran mencoba menunjukkan paman itu kepada Sahiba, tetapi Simran melihat paman itu menghilang. Inder terlihat bersembunyi dari Sahiba. Inder memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Sahiba. Inder melihat Angat datang dan bersembunyi dari mereka. Angat bertanya pada Simran apakah dia menemukan liontin itu. Simran menjawab ya. Simran mengatakan kepada Sahiba bahwa dia perlu pergi ke kamar mandi. Sahiba membawa Simran ke kamar mereka dan meminta Simran untuk pergi ke kamar mandi. Simran masuk ke kamar mandi. Sahiba melihat Inder datang ke kamar mereka. Sahiba meyakinkan Inder bahwa dia tidak akan keberatan jika Simran tinggal di sini. Inder berkata kepada Sahiba bahwa dia tidak datang ke sini untuk mengeluh tentang Simran yang tinggal di sini. Inder mengingatkan Sahiba bahwa dia ingin bertanya kepada ayah Simran, bagaimana mungkin dia begitu berhati dingin sehingga akan meninggalkan putrinya. Sahiba berkata ya. Dia akan bertanya kepada ayah Simran jika dia tahu siapa dia. Inder meminta Sahiba untuk menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Sahiba terkejut dengan pengakuan Inder. Inder mengakui di depan Sahiba bahwa dia adalah ayah Simran. Simran keluar dari kamar mandi dan bertanya kepada Sahiba mengapa dia terlihat sedih. Sukdep mengatakan kepada Sahiba dan Simran bahwa Angat memanggil mereka ke meja makan. Sahiba dan Simran kemudian pergi dari sana. Inder menghentikan Sahiba dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berbicara dengannya. Sahiba menyuruh Simran bersama Sukdep ke meja makan. Inder mengajak Sahiba ke samping. Inder bercerita kepada Sahiba bagaimana ia bertemu Gayatri di Patiala dan mengatakan bahwa Simran adalah simbol cinta mereka. Inder mengatakan kepada Sahiba bahwa ia ingin menceraikan Manfir dan menikahi Gayatri, tetapi ia tidak bisa karena sifatnya yang pengecut. Inder mengatakan kepada Sahiba bahwa ia mengatakan yang sebenarnya kepadanya karena ia telah menyelamatkan putrinya dari tangan yang salah dan ia tidak ingin Simran bersekolah di asrama. Inder mengatakan Simran harus tinggal di sini bersamanya. Sahiba bertanya kepada Inder apakah ia akan mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga. Inder mengatakan ia tidak bisa melakukannya. Sahiba berkomentar dan mengatakan jika ia tidak mengungkapkan yang sebenarnya, maka ia akan mengungkapkannya. Sahiba mengatakan Manfir berhak mengetahui kebenaran ini. Inder melihat Sahiba pergi untuk mengatakan yang sebenarnya. Inder menghentikan Sahiba dan berjanji kepada Sahiba bahwa ia akan mengungkapkan yang sebenarnya kepada semua orang dan mengatakan kepada Sahiba bahwa ia membutuhkan waktu. Sahiba setuju dan memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Inder. Simran dan Angat terlihat bermain balon. Serat mencoba bermain dengan Simran dan Angat, tetapi malah menggagalkan permainan Simran dan Angat. Sahiba meminta Simran untuk makan. Simran mengatakan perutnya sudah kenyang karena sudah makan kue. Angat bertanya kepada Simran siapa yang akan makan makanan ini. Simran mengatakan dia akan memakannya besok. Sahiba mengatakan kepada Simran bahwa dia hanya akan makan makanan segar di sini. Simran mengatakan dia mengantuk. Serat mengatakan kepada Angat dan Sahiba bahwa Simran bisa tinggal di kamarnya. Simran mengatakan kepada Sahiba dan Angat bahwa dia tidak menyukai Serat. Simran mengatakan kepada Sahiba dan Angat bahwa dia ingin tidur bersama mereka. Sahiba meminta maaf kepada Serat dan mengatakan Simran akan tidur bersama mereka. Simran bertanya kepada Sahiba dan Angat mengapa ada pembatas, dorian, di tengah tempat tidur. Sahiba mengarang alasan untuk itu. Simran mengatakan kepada Angat dan Sahiba bahwa dia ingin tidur di antara mereka. Angat dan Sahiba menyetujuinya. Simran mengatakan kepada Angat dan Sahiba bahwa mereka perlu menyingkirkan pembatas tersebut. Angat dan Sahiba melepas tirai-tirai tersebut. Simran, sambil tidur di antara Sahiba dan Angat,
mengucapkan selamat malam kepada mereka. Angat dan Sahiba pun ikut tidur. Sahiba berpikir apa yang akan terjadi besok jika Angat tahu bahwa Simran adalah saudara perempuannya dan Simran adalah anak haram Inder. Simran terbangun di tengah malam karena merasa lapar karena belum makan apapun. Simran memutuskan untuk pergi ke dapur dan makan sesuatu. Angat terbangun setelah beberapa saat dan melihat Sahiba memegang tangannya, sementara Simran menghilang. Angat menyalakan lampu dan membangunkan Sahiba. Sahiba menarik kembali tangannya. Angat dan Sahiba pergi mencari Simran. Jaslen pergi mengambil air dari kulkas. Simran mengambil susu dari kulkas. Jaslen bertanya pada Simran apa yang dia lakukan di sini. Simran ketakutan dan menjatuhkan botol susu. Botol itu pecah berkeping-keping. Jaslen menuduh Simran mencuri makanan. Simran mengatakan kepada Jaslen bahwa dia merasa lapar jadi dia mengambil susu untuk diminum. Serat, Inder, Jabjiot, Angat, dan Sahiba datang mendengar keributan itu. Jaslen menuduh Simran mencuri botol susu dari dapur. Simran menangis melihat ini. Angat dan Sahiba membela Simran dengan mengatakan Simran menjatuhkan botol itu secara tidak sengaja. Jaslen mengomentari Simran dengan menyebutnya yatim piatu. Inder marah pada Jaslen dan mengatakan Simran bukan yatim piatu. Jaslen bertanya pada Inder apa maksudnya. Angat mengatakan kepada Jaslen bahwa mereka semua di sini untuk Simran. Jabjiot menegur Jaslen dan meminta Jaslen untuk berhenti berdebat, serta mengatakan bahwa Simran adalah tanggung jawab mereka sampai Simran masuk ke sekolah berasrama yang baik atau sampai Simran tinggal di keluarga yang baik. Angat melihat Simran menangis dan mencoba menghiburnya. Angat dan Sahiba menggoda Simran. Inder teringat kembali apa yang terjadi dan tidak bisa tidur. Manfir terbangun dan bertanya kepada Inder apa yang terjadi karena Inder tampak khawatir selama beberapa hari. Inder mengatakan tidak ada apa-apa. Simran kemudian berterima kasih kepada Angat karena telah menyelamatkannya dari omelan. Simran menganggap Angat sebagai saudara laki-laki, jadi dia mengikatkan 10 raki pada Angat karena dia berusia 10 tahun. Simran kemudian mengatakan mereka harus tidur. Angat setuju. Angat dan Sahiba menidurkan Simran. Angat berkata kepada Sahiba bahwa ia akan merindukan Simran. Sahiba berkata kepada Angat bahwa tidak perlu baginya untuk merindukan Simran. Sahiba berpikir Angat akan menerima Simran setelah mengetahui kebenarannya. Keesokan harinya, Sahiba dan Simran pergi bermain, tetapi Inder menghentikan Simran dan memberikan hadiah berupa gaun kepada Simran. Simran berterima kasih kepada Inder dan bertanya kepada Inder, ia harus memanggilnya apa? Inder mengatakan kepada Simran bahwa ia bisa memanggilnya Papa. Manfir bertanya kepada Inder, apa maksudnya? Manfir bertanya apa yang sedang dibicarakannya di telepon. Inder merasa lega karena Manfir tidak berbicara dengannya. Manfir mengatakan kepada Sahiba bahwa ia tidak akan ada di malam hari dan meminta Sahiba untuk tidak memasak makan malam untuknya. Manfir pergi dari sana. Inder mengatakan kepada Simran bahwa ia bisa memanggilnya Paman. Sahiba menerima telepon dari Pradep, kepala panti asuhan yang baru. Pradep bertanya kepada Sahiba apakah mereka akan mengirim Simran kembali ke panti asuhan atau tidak. Sahiba mengatakan Simran akan tinggal bersama mereka. Pradep mengatakan dia tidak keberatan dan mengatakan dia perlu mendapatkan tanda tangan Sahiba sebagai wali sah. Sahiba mengatakan dia akan datang dan menemuinya. Pradep setuju. Serat membuat chat pakode untuk Simran. Serat meminta Simran untuk memakannya. Serat meminta Angat untuk makan. Simran berkata kepada Angat bahwa dia tidak menyukai chat pakode ini dan mengatakan dia lebih menyukai yang dia makan di luar. Simran mengatakan mereka harus pergi ke sana untuk makan chat pakode. Serat setuju dan berkata kepada Angat bahwa mereka bisa pergi makan di luar. Serat berbicara dengan Angat tentang bagaimana mereka dulu bertemu dan saling mengenal. Angat berkata kepada Serat bahwa mereka tidak boleh hidup di masa lalu. Serat berkata dia tahu.
Simran berkata kepada Angat bahwa dia juga harus mengundang Sahibah. Angat setuju. Simran mengundang Sahibah untuk ikut bersama mereka. Sahibah setuju. Angat menyuruh Simran masuk ke dalam mobil. Angat meminta Serat untuk masuk ke dalam mobil. Serat mengatakan dia berubah pikiran dan mengatakan dia tidak akan ikut. Sahibah bertanya kepada Serat apakah dia berubah pikiran karena dia bergabung dengan mereka. Sahibah bertanya kepada Serat apakah dia ingin berbicara dengan Angat sendirian. Serat berdebat dengan Sahibah karena menuduhnya seperti itu. Angat mencoba menenangkan mereka. Sahibah mengomentari Serat dan pergi dari sana bersama Angat. Angat mengatakan kepada Sahibah bahwa ia senang menghabiskan waktu bersama Simran. Sahibah meminta Angat apakah mereka dapat merawat Simran di sini selamanya. Sahibah mengatakan ia sudah terikat dengan Simran. Angat mengatakan ia juga sudah terikat dan mengatakan ia perlu berbicara dengan keluarganya tentang hal itu. Sukdep datang dan mengatakan kepada Sahibah dan Angat bahwa seseorang datang dari panti asuhan dengan barang bawaan Simran. Sahibah mengatakan ia akan pergi dan menemuinya. Sahibah bertanya kepada staf panti asuhan mengapa mereka datang ke sini karena dia sudah mengatakan akan datang ke panti asuhan. Staf panti asuhan, Pradep, menyuruh Angat untuk memberikan barang-barang Simran kepada mereka. Angat mencoba mengambil koper dan dokumen resmi Simran, tetapi Sahibah menghentikan Angat dan mengambilnya. Simran, melihat tasnya, berlari ke arah Sahibah. Dokumen resmi Simran berserakan di lantai. Simran meminta maaf kepada Sahibah. Sahibah mengambilnya. Serat mencoba melihat salah satu dokumen resmi, tetapi Sahibah tidak mengizinkan Serat dan mencoba mengambil dokumen tersebut. Manfir datang dan bertanya kepada Sahibah apa yang sedang terjadi. Serat mengatakan ini adalah dokumen resmi Simran. Manfir meminta Sahibah untuk memberikan dokumen-dokumen itu karena dia ingin melihat apakah ada informasi tentang ayahnya. Inder mencoba menghentikan Manfir. Manfir tidak mendengarkan Inder dan melihat dokumen-dokumen resmi tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pecinta India pasti subscribe.